Yohanes pasal 9. Orang yang buta sejak lahirnya disembuhkan. Ayat 1, ketika Yesus lewat, ia melihat seorang laki-laki yang buta sejak lahir. Maka murid-muridnya bertanya kepadanya, katanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya kah, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, Bukan orang ini atau orang tuanya yang berdosa, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dapat dinyatakan di dalam dia. Aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang. Malam akan datang, apabila seorang pun tidak dapat bekerja. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Sesudah ia mengatakan demikian, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan air ludahnya, lalu ia mengoleskan mata orang buta itu dengan lumpur. Dan berkata kepadanya, Pergi, basuhlah di kolam Siloam. Yang diterjemahkan artinya diutus. Sebab itu pergilah ia dan membasuh, lalu kembali dengan melihat. Sebab itu tetangga-tetangganya, dan mereka yang sebelumnya sudah melihat bahwa ia dulu buta, berkata, Bukankah ini dia yang duduk dan mengemis? Beberapa berkata, Inilah dia, yang lain berkata, Orang ini mirip dengan dia, tetapi orang itu sendiri berkata, Sayalah dia. Kemudian mereka berkata kepadanya, Bagaimanakah matamu bisa celik? Orang itu menjawab dan berkata, Seorang yang disebut Yesus membuat lumpur, dan mengoleskannya pada mata saya, serta berkata kepada saya, Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah. Maka saya pergi dan membasuh, lalu saya dapat melihat. Kemudian mereka berkata kepadanya, Di manakah dia? Ia berkata, Saya tidak tahu. Orang-orang Farisi memeriksa orang buta yang disembuhkan Yesus. Ayat 13, lalu mereka membawa orang yang dahulu buta itu kepada orang-orang Farisi. Dan hari itu adalah Sabat, ketika Yesus membuat lumpur itu dan mencelikkan matanya. Kemudian orang-orang Farisi juga bertanya lagi kepadanya, bagaimana ia dapat melihat? Ia berkata kepada mereka, Ia menaruh lumpur pada mata saya, kemudian saya membasuh, dan saya melihat. Sebab itu, beberapa orang Farisi berkata, orang ini bukan dari Allah, sebab ia tidak memelihara Sabat. Yang lain berkata, bagaimana seorang manusia berdosa dapat melakukan mukjizat-mukjizat sedemikian ini? Maka timbullah perpecahan di antara mereka. Lalu mereka berkata lagi kepada orang buta itu, apakah yang kau katakan tentang dia? Sebab ia mencelikkan matamu. Ia berkata, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau mempercayai dia, bahwa ia dahulu buta kemudian dapat melihat, sampai mereka memanggil orang tua dari orang yang telah menerima penglihatan itu. Lalu mereka bertanya kepadanya, katanya, inikah putramu, yang kamu katakan lahir buta, lalu bagaimanakah sekarang ia dapat melihat? Orang tuanya menjawab mereka dan berkata, kami tahu bahwa dia adalah putra kami, dan bahwa ia lahir buta. Tetapi dengan cara bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, atau siapa yang mencelikkan matanya, kami juga tidak mengetahuinya. Ia sudah dewasa, tanyalah kepadanya, ia akan berbicara tentang dirinya sendiri. Orang tuanya mengatakan demikian, sebab mereka takut kepada orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi sudah bersepakat, bahwa jika ada orang yang mengaku bahwa dia adalah Kristus, ia akan dikeluarkan dari sinagoga. Sebab itu orang tuanya berkata, ia sudah dewasa, tanyalah kepadanya. Kemudian untuk kedua kalinya mereka memanggil orang buta itu, dan berkata kepadanya, berilah hormat kepada Allah, kami tahu bahwa orang ini seorang berdosa. Orang itu menjawab dan berkata, apakah ia seorang berdosa atau bukan, saya tidak tahu. Satu hal yang saya ketahui, bahwa dahulu saya buta tetapi sekarang saya melihat. Kemudian mereka berkata pula kepadanya, apakah yang telah diperbuatnya kepadamu, bagaimanakah ia mencelikkan matamu? Ia menjawab mereka, telah saya katakan kepadamu, tetapi kamu tidak mendengar. Mengapa kamu ingin mendengar lagi? Maukah kamu juga menjadi muridnya? Maka mereka memarahi dia dan berkata, engkaulah muridnya, tetapi kami ini murid-murid Musa.
Kami mengetahui bahwa Allah berfirman kepada Musa, tetapi tentang orang ini, kami tidak tahu dari mana datangnya." Orang itu menjawab dan berkata kepada mereka, "Hal ini mengherankan, sebab kamu tidak mengetahui dari mana datangnya, padahal ia telah mencelikkan mata saya. Dan kita mengetahui bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa, tetapi jika seseorang menyembah Allah, dan melakukan kehendaknya, ia mendengar orang seperti itu. Sejak permulaan dunia ini tidak pernah terdengar, bahwa ada seseorang mencelikkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang ini bukan dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Mereka menjawab dan berkata kepadanya, "Engkau ini sepenuhnya lahir dalam dosa, dan engkau hendak mengajari kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Celik dan buta yang sesungguhnya. Ayat 35, Yesus mendengar bahwa mereka telah mengusir dia keluar, dan ketika ia menemukan dia, berkatalah ia kepadanya, "Percayakah engkau akan Putra Allah?" Orang itu menjawab dan berkata, "Siapakah dia Tuhan, supaya saya boleh percaya kepadanya?" Maka Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah melihat dia, dan dia yang berkata-kata dengan engkau, itulah dia." Lalu ia berkata, "Tuhan, saya percaya." Lalu ia menyembah dia. Maka Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia ini untuk penghakiman, supaya mereka yang tidak melihat, dapat melihat, dan mereka yang melihat menjadi buta." Maka beberapa orang Farisi yang ada dengan dia, mendengar perkataan ini, dan berkata kepadanya, "Apakah kami juga buta?" Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi sekarang kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu."